wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, kali ini saya akan membahas mengenai sesuatu yang luput daripada pemberitaan. Ya, yang kita bahas adalah mengenai para Asian Games 2023 yang berlangsung di Cina. Oke, sedikit informasi bahwa di Asian Games kemarin, ya, sebelum dilaksanakan para Games, Indonesia hasilnya sangat mengecewakan, ya. Bahkan boleh dikatakan bahwa kali ini Asian Games Indonesia gagal total gitu ya. Karena apa? Karena dari cabang bulu tangkis yang merupakan cabang yang kita harapkan yang dapat bisa meraih berbagai medali di situ, bahkan beberapa emas, dan kali ini gagal total. Gagal total, tidak mendapat satu pun medali daripada cabang olahraga bulu tangkis yang merupakan andalan kita. Dan akhirnya hasilnya Indonesia di Asian Games Cina tahun ini, Indonesia berada di bawah Thailand. Tentu saja ini merupakan penurunan prestasi yang sangat tajam dibanding tahun 2018 di Jakarta dan Palembang waktu itu. Ya, Indonesia sangat jauh, bahkan di bawah Thailand. Ya, kita lihat juga bahwa memang Indonesia untuk ASEAN ini berada di urutan kedua. Setelah itu Malaysia dan Filipina dan Vietnam tidak tahu di mana gitu ya. Yang jelas kita akan lihat bagaimanakah posisi Indonesia di para games ini ya. Kita harus patut mengapresiasi perjuangan daripada atlet disabilitas Indonesia gitu di para Asian Games Cina tahun ini. Oke, kita sedikit mengenang bahwa Asian Games dan para Asian Games ini tahun 2018 itu dilaksanakan di Indonesia. Ya, seperti diketahui bahwa Asian Games dan para Games ini dilaksanakan di Jakarta dan Palembang 2018, 5 tahun yang lalu. Biasanya Asian Games itu dilaksanakan setiap 4 tahun, tetapi kali ini dilaksanakan tahun 2023. Ya, seperti kita maklumin bahwa memang tahun 2022 itu masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Oke, sedikit kita mengingatkan kembali bahwa Indonesia pada tahun 2018, para atlet Indonesia berhasil menempati urutan kelima pada klasemen perolehan medali. Dan tahun ini seperti apa? Kita akan bahas selanjutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Krida Info. Check it out. Asian Para Games edisi ketiga tahun 2018 digelar di Indonesia. Opening ceremony berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebuah pertunjukan berkelas ditunjukkan oleh Indonesia. Stadion Gelora Bung Karno disulap menjadi panggung raksasa dengan layar besar berbentuk lengkungan. Berbagai penampilan budaya Indonesia amat kental dalam acara ini. Beragam ikon daerah di Indonesia ditampilkan bersama tarian khas daerah masing-masing. Beragam hewan endemik Indonesia seperti komodo pun juga ditampilkan dalam acara ini. Terdapat momen unik dalam acara ini, yaitu Presiden Joko Widodo ikut memanah bersama seorang anak difabel untuk menghancurkan kata disability menjadi ability. Kemudian acara dilanjutkan dengan penyalaan kaldron yang disulut oleh peraih 5 medali emas di cabang para renang di ASEAN Para Games, yaitu Jendi Panggabean. Dengan bantuan wayang raksasa,
api diarahkan ke kaldron utama yang berada di atas panggung. Kaldron kemudian menyala dan diikuti kembang api yang menari di atas stadion utama Gelora Bung Karno. Oke teman, sedikit mengingatkan kembali bahwa waktu itu kita betul-betul merasa bangga ya atas prestasi daripada para atlet kita. Selain itu juga tentu saja tadi disuguhkan bahwa kita sudah menyuguhkan sesuatu yang terbaik bagi seluruh atlet, bagi negara-negara yang hadir pada saat itu. Tetapi tahun ini kita, ya kalau saya melihat bahwa memang ada sedikit pengaruh daripada keterlibatan Menteri Pemuda dan Olahraganya Dipo Aryo Tejo terhadap kasus di Kemeninfo, di mana di situ ada korupsi yang luar biasa sampai 8 triliun di Kemeninfo, di mana melibatkan menterinya yaitu Johnny G. Plate. Nah, ini dia Dipo Aryo Tejo ini sudah disebut-sebut namanya di pengadilan bahwa Aryo Tejo ini mendapatkan aliran dana sebesar 27 miliar, sehingga perhatian beliau terhadap atlet-atlet kita yang berlaga di Asian Games maupun para Asian Games ini ya tidak ada, karena mungkin memikirkan kasusnya di pengadilan tentu saja. Oke teman, untuk selanjutnya kita akan lihat bagaimana penyajian daripada opening ceremony di Cina tahun ini ya, dimana Cina sebagai tuan rumahnya menyajikan yang terbaik tentu saja, walaupun hanya untuk para Asian Games, di mana ya atlet-atletnya semuanya disabilitas gitu ya. Tapi kita bagaimanapun kita harus bangga dan menghargai perjuangan mereka di para Asian Games ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Krida Info, check it out.
Oke teman, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, di mana hari ini adalah hari terakhir dan hari ini adalah hari penutupan para Asian Games di Cina. Untuk itu kita akan melihat bagaimana posisi dan klasemen Indonesia di urutan klasemen peraih medali para Asian Games di Cina kali ini. Oke, kita lihat ini, dan Indonesia menempati posisi kelima sama dengan pada saat itu, dan Indonesia jauh di atas negara ASEAN lainnya. Oke teman, demikianlah informasinya mengenai para Asian Games yang berlangsung di Cina tahun ini dan luput daripada perhatian kita semuanya, bahkan di media-media juga jarang diberitakan, tetapi kita patut mengapresiasi dan menghargai perjuangan para atlet di seluruh Asia ini. Oke teman, demikianlah informasinya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya pamit, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam dari Bandung teman. Sarangeo. Dadah.